Suku Toraja. Suku Toraja adalah yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Bahasa yang digunakan oleh suku Toraja adalah bahasa Toraja Sa'dan, Kalumpang, Mamasa, Tae, Tahalando, dan Toala. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, To, Riaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakamannya, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang sangat penting. Biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar, pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang peristiwa Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20-an. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja yang tinggal di daerah dataran tinggi dikenali berdasarkan desa mereka dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan hubungan di antara desa-desa
ada beberapa keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktis ritual di kawasan dataran tinggi Sulawesi. Toraja dari bahasa pesisir to, yang berarti orang, dan riaja dataran tinggi. Pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya, pada awalnya Toraja lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar, seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar, yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi, daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis budaya Toraja di wilayah Sakdan Toraja. Dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di tanah Toraja. Sehingga sejak saat itu, Sulawesi Selatan memiliki 4 kelompok etnis utama: suku Bugis, yang meliputi pembuat kapal dan pelaut, suku Makassar, pedagang dan pelaut, suku Mandar, dagang, pembuat kapal dan pelaut, dan suku Toraja sebagai petani di dataran tinggi. Kebudayaan suku Toraja, disebut dengan tongkonan, adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja, tongkon, yang artinya duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur. Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama kali dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, dia meniru rumah tersebut dan menggelar upacara yang besar. Pembangunan tongkonan adalah pekerjaan yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga besar. Ada 3 jenis tongkonan. Tongkonan Layuk adalah tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Tongkonan Pakembaran adalah milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal, sedangkan anggota keluarga biasa tinggal di tongkonan batu. Upacara pemakaman Toraja. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman bambu Solo merupakan ritual yang paling penting
dan berbiaya sangat mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan sebagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, serta tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja, tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Upacara pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju Puya atau dunia arwah atau akhirat. Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati dipercaya tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Setelah itu, arwah akan melakukan perjalanan ke Puya. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Semakin berkuasa seseorang, maka akan semakin banyak kerbau yang disembelih. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Bangkai kerbau, termasuk kepalanya, dijajarkan di padang. Menunggu pemiliknya yang sedang dalam masa tertidur, suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih sampai di Puya jika ada banyak kerbau. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak upacara pemakaman yang diiringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan bambu panjang. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena hal itu akan dianggap sebagai utang pada keluarga almarhum. Ada 3 cara pemakaman. Dengan menggunakan peti mati dapat disimpan di dalam gua atau di makam batu berukir atau digulung, digantung di tebing. Orang kaya kadang-kadang dikubur di makam batu berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan waktu pembuatannya sekitar beberapa bulan. Di beberapa daerah, gua batu digunakan untuk menyimpan jenazah seluruh anggota keluarga.
patung kayu yang disebut tahu-tahu biasanya diletakkan di gua dan menghadap keluar. Peti mati atau anak-anak digantung dengan tali di sisi tebing. Tali tersebut biasanya bertahan selama bertahun-tahun sebelum membusuk dan membuat petinya terjatuh. Itulah mengenai suku Toraja. Sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.